Adik-adik, sekarang ini Kak Yosef sedang berada di rumah cermin, di mana kanan, kiri, atas, bawah, semuanya cermin. Adik-adik bisa tebak gak mana Kak Yosef yang asli? Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Yosef. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Wah, tadi banyak sekali cerminnya ya. Ada cermin yang horizontal, ada pula cermin yang vertikal. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai pencerminan atau refleksi tingkat lanjut. Kali ini kita akan belajar pencerminan terhadap sumbu X atau sumbu horizontal dan terhadap sumbu Y, sumbu vertikal. Adik-adik, simak penjelasannya berikut ini ya. Ilustrasi pertama, misalkan kita memiliki sebuah titik A dengan koordinat 4,3 dan titik B negatif 7, negatif 4. Lalu akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y ini bertindak sebagai cermin ya. Jarak titik asal A terhadap cermin adalah 4 satuan dari kanan. Maka bayangan yang akan dihasilkan nantinya juga berjarak 4. Tapi karena dicerminkan, maka jaraknya 4 satuan ke kiri dari cermin. Sehingga nilainya menjadi negatif 4. Sementara itu, tinggi titik A adalah sama, yaitu 3. Karena ingat, sifat dari refleksi garis titik asal dengan titik bayangan harus tegak lurus dengan cermin. Sehingga akhirnya diperoleh titik A aksen berada pada koordinat negatif 4,3. Bagaimana hasil bayangan dengan refleksi titik B yang berkoordinat negatif 7, negatif 4 terhadap sumbu Y? Dengan proses yang sama, jarak titik B dengan cermin adalah 7 satuan dari kiri cermin karena nilainya negatif. Maka pencerminannya akan berada pada jarak 7 satuan ke kanan cermin. Tinggi dari titik tersebut pun tetap sama, yaitu 4 satuan ke bawah. Sehingga akan diperoleh koordinat titik B aksen, yaitu 7, negatif 4. Oke adik-adik, dari dua contoh tadi kita bisa menarik kesimpulan. Jika kita merefleksikan sebuah titik terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya akan bernilai negatif dari nilai semulanya. Sementara nilai dari Y akan tetap. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, agar lebih paham, coba adik-adik selesaikan soal berikut ini. Berapakah bayangan titik P dengan koordinat negatif 4,5 yang direfleksikan terhadap sumbu Y? Pilihan jawabannya A, 4,5, B, negatif 4, negatif 5, atau C, 4, negatif 5. Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas. Kita hanya perlu mengalihkan nilai X dengan negatifnya. Karena kita memiliki nilai X negatif 4 dikali dengan negatif, maka nilainya akan menjadi positif 4. Sehingga koordinat bayangannya adalah 4,5. Jawabannya adalah A. Nah, sekarang bagaimana kalau titik-titik tadi direfleksikan terhadap sumbu X? Kita simak ya penjelasannya. Dengan titik yang sama yaitu A 4,3, B negatif 7, negatif 4 yang akan kita refleksikan terhadap sumbu X. Jadi, sumbu X ini bertindak sebagai cermin ya. Jarak titik asal A terhadap cermin adalah 3 satuan dari atas. Maka bayangan yang akan dihasilkan nantinya
juga berjarak 3. Tapi karena dicerminkan, maka jaraknya 3 satuan ke bawah dari cermin. Sehingga nilainya menjadi negatif 3. Sementara itu, jarak titik A adalah sama, yaitu 4. Ingat kembali, sifat dari refleksi. Titik asal dengan titik bayangan harus tegak lurus dengan cermin. Sehingga akhirnya diperoleh titik A aksen berada pada koordinat 4, negatif 3. Lalu bagaimana ya hasil bayangan dengan refleksi titik B yang berkoordinat negatif 7, negatif 4 terhadap sumbu X? Dengan proses yang sama, jarak titik dengan cermin adalah 4 satuan dari bawah karena nilainya negatif. Maka pencerminannya akan berada pada jarak 4 satuan ke atas cermin. Jarak titik tersebut pun tetap sama, yaitu 7 satuan di kiri cermin. Sehingga akan diperoleh koordinat titik B aksen, yaitu negatif 7,4. Baik adik-adik, berdasarkan ilustrasi yang kedua tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa titik yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah nilai Y-nya menjadi negatif dari nilai semula. Sementara nilai X-nya tetap. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Oke adik-adik, Kak Yosef beri soal ya. Berapakah bayangan titik yang direfleksikan terhadap sumbu X dengan titik yang berkoordinat Q negatif 3,5? Pilihan jawabannya adalah A. 3,5, B. Negatif 3, negatif 5, atau C. Negatif 3,5. Mari kita bahas untuk mengetahui jawabannya. Adik-adik, kita hanya perlu mengali nilai Y dengan negatif. Sehingga kita bisa memperoleh nilai Y-nya adalah negatif 5. Jadi, koordinat bayangan titiknya adalah negatif 3, negatif 5. Jawabannya adalah B. Oke nih adik-adik, melalui penjelasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan seperti berikut ini. Jadi perlu diingat ya adik-adik, jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka kita hanya perlu mengalihkan nilai Y-nya dengan negatif. Sementara jika direfleksikan terhadap sumbu Y, kita hanya perlu mengalihkan nilai X-nya dengan negatif. Adik-adik tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.